Fatihah. Bismillah. Jami'atul lafi sakal wa ali hamidi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Min hadhil kutub setengah saking ikilah kitab Adabul Katib li Ibni Qutaibah. Jadi ini beberapa karangan-karangan mu'allafat atau karangan-karangan tentang khot. Jadi Adabul Katib li Ibni Qutaibah. Wa min ahamir rasailan saking luwih penting-pentinge risalah allati kang allafat allati kang ulifat allati kang allafat kang ngarang fil waraqati wal waraqin ing dalam kitab waraqati wal waraqin risalah Mizanul Khatil Ibni Muqla wa adabul kitabil sunni wal khattatun wal musawwirun lil qadi Ahmad bin Nadim wa tuhfatu ulil albab fi sinaatil khatti wal kitab li Ibni Soyih wa subhul a'sya lil Qalqasandi. Subhul a'sya ini merupakan satu dari sekian banyak kitab induk tentang khot. Di samping salah satunya juga ada kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Wa risalatan lan rong risalah lil Jahidzi. Ihdahuma salah sijine kedua Imam Jahid, ihdahuma salah sijine risalatan iku fi madkhil waraqah ing dalem muji waraqah wal ukhra lan liyane fi zimmil warraqin fi zimmil warraqin. Jadi kitab fi zimmil warraqin. Wa kadzalika kitab tatwiqun nataqah fi ilmil warraqah li Syekh Abdurrahman bin Ahmad bin Misk al-Sakhawi wa kashfu dhunnun li Haji Khalifah wa rasaila ikhwanis sofa lan pira-pira rasail ikhwanis sofa. Jadi itu beberapa kitab-kitab yang muncul atau yang yang membahas tentang khot. Oh. Sini loh. Biar ndak nyepit hakada kami mau faqat hadza teman-teman wis untung apa al khatul arabi khat arabi fil islam ing dalam Islam binayatin khossatin kelawan pertolongan khossatin kang khusus wala guruwin lan ora ana keraguan fi dalika ing dalam kono mau. Fahuwa mongko utawi kitab fahuwa mongko utawi khot iku tarjamanil Qur'anil Karim wa wasilatihi. Iku nerjemano apa khot Al-Qur'an Al-Karim ing Qur'an Karim wa wasilatihi lan wasilahi Qur'an Karim alati kang khufidho kang den reksa biya kelawan khot biya kelawan inaya al-khoso ala maril usur ing atase mlakune pira-pira abad. Walaqad ana lan teman-teman wis nulungi sapa al-khattatul muslim pira-pira khattat muslim bi kelawan khat wa nadzara lan delok ilahi maring khat nazratan takdisin ing pandangan mulya, pandangan suci wa ihtiramin lan mulya. Lianau krana satemene khattat lianau krana satemene khat iku sorry li'annahu krana satemene kelakuan iku al-khatu tawi khat alladzi kang duna bihi alladzi kang duwina kang den susun bihi kelawan khat apa Al-Qur'anul Karim wa tanafasalan ambekan sapa al-khattatun pira khattat al-muslimun kang muslim fi tajwidi ing dalem ngapi khat wa itkon ilan itkon netepno maring khat ala maril usur ing atase sepanjang zaman al-islamiyah maksud islami hatta balagha saengga nyampe apa darajatun aliyatun derajat aliyatun kang dhuwur minal ibda'i saking api minal ibda'il fanni saking keelokane seni wa asbahalan dadi apa khot iku min abrozi anasiril fununi
saking luweh muncul-muncule unsur seni al-islamiyah kang basa Islam. Fadlan kron arai utama an kauni saking kondisine khot madharon ing dalem muncule khot kaumian kang rupane kaum waturosan lan peninggalan hadorian kang basa kebudayaan. Jadi dari kitab-kitab tersebut sedemikian banyaknya itu menunjukkan bahwa khot itu bagi kalangan orang-orang muslim itu merupakan sesuatu hal yang cukup penting. Dan para khotot itu memandang khot itu sebagai salah satu seni, memandang bahwa khot itu suci, kesucian, seni suci, nadhrata takdis, dan mereka memuliakan khot. Kenapa? Apa alasan para khotot itu memuliakan khot? Apa alasan para khotot itu memandang khot sebagai sebuah kesenian yang suci, takdis atau fannu takdis? Kenapa? Karena dengan khot itu lama Al-Qur'an itu tertulis. Ya. Jadi bahwa Allah itu sendiri sudah bersumpah dengan menggunakan kata al-qalam. Allah juga bersumpah dengan kata tinta, ya. Kulaukan al-bahru midadan, ya, ada tinta juga dipakai. Kolam yang jelas kolam. Jadi para khotot itu ketika mereka memperlakukan kolam itu ya memperlakukan barang yang tidak main-main gitu loh. Karena Allah bersumpah dengan kolam. Sesuatu yang dipakai Allah untuk sumpah itu adalah sesuatu yang azim, sesuatu yang agung gitu loh. Jadi pulpen itu, pena khot itu merupakan sesuatu yang agung karena dipakai sumpah oleh Allah. Tapi ini tidak bisa kita gunakan serampangan gitu. Artinya begini. Nanti kalau begitu pengusaha pulpen pilot bagaimana ya? Pengusaha pulpen high tech. Ya. Berarti kalau gitu kita enaknya kerja jadi pembuat pen gitu. Wah, ini barang agung. Nah, saya katakan bahwa itu nadhariyat, lebih pada konsep yang dipegang oleh para khotot. Nah, orang-orang bisa mendebat dan sangat terbuka sekali untuk didebat, ya. Tapi kita tidak perlu ngurusi hal tersebut terlalu detail. Yang jelas bahwa Allah bersumpah menggunakan kolam, dan ada lagi bahwa kolam yang dimaksud oleh Allah itu adalah kolam yang terbuat dari bahan-bahan natural, ya, kok tumbuh-tumbuhan, ya. Jadi kalau seandainya pohon-pohon di dunia ini menjadi pena dan lautan itu menjadi tinta untuk menulis ilmunya Allah, ya, maka tidak akan pernah selesai, bahkan habis itu. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun itu Allah menciptakan lagi dengan kuantitas yang sama, atau bahkan bisa bi'abuhurin gitu kan, dengan 7 lautan, itu tidak akan habis untuk menulis ilmunya Allah. Nah, dari situ yang menjadi dasar para khotot memuliakan kolam yang terbuat dari nabat, ya, seperti kosep, kemudian kayu. Jadi rata-rata kita menggunakan pen seperti ini, ya, pakis handam tumbuhan, kemudian kolam iran juga dari rumput, kemudian kolam jali rata-rata terbuat dari kayu, ada yang dari aluminium. Bagaimana itu Pak Wais, nggak perlu kita larut-larut di dalam itu, ya. Ini ada yang dari aluminium bikinannya Pak Khuder, ini kolam aluminium. Nah, sehingga banyak sekali, sehingga kadang-kadang kita sering menerima pertanyaan, loh Pak, sekarang zaman sudah modern, Ustadz, sekarang zaman sudah modern, kenapa kita menggunakan pena yang jadul, sangat tradisional, ngambil tinta ditulis lagi, ambil. Nah, itu
Ya jawabannya ya itu tadi, kita memuliakan itu. Ya, memuliakan itu. Nah, bahkan dari tadwinul Quran, dari proses pembukuan Al-Quran atau jilid Al-Quran itu dari situlah para khotot ini hidup. Bukan berarti begini. Berarti para khotot nanti menulis Al-Quran dan kemudian dapat upah dari itu, mereka bukan itu. Hidup di sini artinya bahwa pikiran mereka hidup. Kita tahu dalam sejarah bahwa ketika kasus Al-Quran itu menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya, dan banyak orang-orang non-Arab yang kesulitan membaca, maka muncullah inisiatif untuk memberikan i'jam, memberikan titik untuk membedakan antara qaf, fa, ba, ta, sa dan seterusnya. Wa ba'dahu, kemudian setelah itu muncul lagi kesulitan, mereka tidak bisa membaca ini a, i, u atau yang lain. Maka dikasih titik lagi, tanda baca. Nah, pada proses pemberian tanda baca tadi, Pak Abul Aswad Ad-Du'ali ini menelusuri banyak ahli bahasa, terutama yang berkutat di sekitar di Irak, ya, di Baghdad. Itu banyak sekali, sering berdiskusi, sehingga muncullah ilmu nahwu yang kita pelajari saat ini. Ini loh. Jadi ilmu nahwu yang kita pelajari saat ini muncul itu gara-gara tulisan, gara-gara khot, ya, gara-gara tulisan. Nah, akhirnya muncul, oh kalau ada huruf jazm, ini dinamakan huruf jazm, maka harus dibaca mati. Oh ini harfu jar, berarti harus dibaca kasro. Oh ini harfun nasbi, maka ini harus dibaca nasab atau fathah dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini sumbernya teko iku mau. Abul Aswad Ad-Du'ali juga disebut sebagai bapak nahwu. Ngono. Ya ngekhot. Ya, dia orang khot. Dari situ tanafas. Ya, hidup orang khot itu menjadi hidup karena apa? Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an bisa dibaca oleh orang lain karena apa? Karena khot. Gitu kan? Jadi kita ini ya dia KGR sedikit. Anda boleh setuju, boleh tidak. Para khotot ini orang-orang yang rendah hati. kita lihat saat ini di awal bulan Ramadan ini ada acara hafid Al-Quran, hafid anak kecil-kecil hafal Al-Quran, wah semacam-macam dengan. Tapi acara khot Al-Quran kita tidak menemukan, ya, tidak menemukan. Di apa di TV-TV enggak. Bahkan seorang khot yang juara internasional tidak banyak di blow up gitu kan. Tidak banyak. Kadang-kadang saya juga sempat jengkel juga ketika lihat di Facebook, kayak gini nggak viral, harus kita viralkan. Ono arek sing ngapal, ada anak yang ngapal Quran, arek kecil ngapal Quran gitu kan ya. Ini Indonesia juara dunia. Loh, saudara, orang-orang ngapal Quran itu karena ada tulisannya loh. Ya. Mereka ngapal Quran itu ada tulisannya loh. Yang nulis itu para khotot loh gitu. Ya, mereka kadang-kadang mereka minta ini harus viral. Kita para khotot slow aja gitu, santai. Ya silakan viral-viral. Ya, ini menunjukkan kerendahan hati para khotot. GR. GR setengah tidak setuju. Ya, bolehlah. Ya, kita minta kesetaraan. Jadi sebenarnya bahwa mereka yang hafal itu ya karena khot. Tanpa khot bagaimana mereka bisa menghafalkan? Ayo. Piye? Coba pikiran. Tidak bisa toh. Dan Al-Quran Rasulullah sendiri pertama kali ketika datang wahyu, sahabat dikumpulkan dan diminta untuk menulis. Setelah menulis baru dibacakan lagi. Coba tes mana seperti yang saya tulis tadi, yang saya diktekan tadi seperti apa. Dibaca serek, kemudian dibenarkan sama Allah. Oh, sama Rasulullah. Oh, begini bacaannya, gitu kan? Kemudian sampai akhirnya muncul sekian banyak qiraah, gitu kan? Ya. Baru kemudian sahabat berupaya untuk menghafal. Ba'da ada tulisannya, gitu kan? Setelah ada tulisannya. Jadi kalau
yang lain para ahli menghafal Quran, ini harus diviralkan begini. Kita mah orang khot nyantai aja, nggak butuh viral, biar menjadi majhulun fil ardi masyhurun fis sama. Jadi kita enak juga loh, nanti ketika para hufat itu di akhirat dibangunkan istana di surga, kita tinggal ngomong, ya Allah, itu dulu mereka ngapang karena ada tulisan loh. Oh iya gitu. Ya wes kamu ikut juga, kita nyantai kita. Kita nyantai. Enak gitu. Salisan al-mumayyizatul jamaliyah fil khotil arabi. Utawi pira-pira keistimewaan, keindahan fil khotil arabi ing dalam khot Arab. Yatamatta'u menikmati apa al khotul arabi, khot Arab, bimumayyizatin fanniyatin, kelawan keistimewaan atau keunggulan fanniyatin kang bangsa seni, jamaliyatin kang indah, la tatawafaro kang ora nyebar fima ing dalem barang adahu sakliyane khot min khututil umamil ukhra, saking pira-pira khot umat-umat kang al ukhra kang liya. Jadi salah satu keistimewaan khot Arab itu adalah keindahannya paripurna dibanding dengan khot-khot yang lain, dibanding dengan khot-khot lain sak dunia, dibanding dengan tulisan-tulisan lain sak dunia. Ini tidak bisa dikonsumsi secara umum, ya kan? Tapi kalau anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju, ya kan? Oh ya enggak, jangan gitulah, jangan rasis gitulah, gitu kan, misalkan. Khot Arab paling indah diantara semua khot-khot sak dunia. Oh, apakah khot Jawa tidak indah? Apakah khot Cina tidak indah? Apakah khot Latin tidak indah? Apakah khot tidak indah? Ya, jangan rasis lah, ya. Nah, artinya Anda boleh setuju, Anda boleh tidak setuju. Untuk bisa memantapkan ini, maka diperlukan penelitian yang cukup mendalam. Beberapa ahli khot memang membuat penelitian seperti ini dan menghasilkan kesimpulan bahwa memang khot Arab itu mempunyai banyak keunggulan dibanding dengan khot-khot yang lain, gitu kan. Kita juga mengenal ada kaligrafi Cina, ada kaligrafi Jawa, bahkan semua tulisan indah di dunia itu namanya kaligrafi. Tetapi tidak atau belum ada kaligrafi yang unsur-unsurnya di dalam unsur keindahan itu sesempurna atau semaksimal, saya katakan semaksimal, ya, semaksimal khot Arab, gitu loh. Jadi kaligrafi di dunia itu yang lain selain Arab itu bagus, tapi belum ada yang unsur-unsur keindahannya itu semaksimal khot Arab. Ya, boleh kita bilang, oh Pak katanya nggak boleh ngomong khot Arab, khot Islam, oke lah, biar nggak rasis gitu kan. ya, dibanding dengan khot Islam, karena khot Islam yang kita geluti saat ini hampir setiap detailnya, bahkan pada unsur terkecilnya itu sudah indah, gitu loh, sudah memuat unsur-unsur keindahan secara maksimal, gitu loh, secara maksimal, meskipun tidak 100%, ya, karena yang 100% miliknya Allah, keindahan 100% miliknya Allah. Nah, kita ambillah 90 atau 98 atau apa itu dibanding dengan khot yang lain. Pertama kali saya membaca satu subbab miliknya Pak Kamil Albab tentang maziyatu harfinal Arab, itu saya sedikit tidak setuju. Kok rasis banget gitu kan. Nah, tapi setelah sekian lama, oh ya, ternyata memang khot Arab itu mempunyai
chemistry tersendiri. Mempunyai chemistry tersendiri. Karena memang di setiap detailnya itu sudah memenuhi unsur-unsur rupa, memenuhi unsur-unsur keindahan yang maksimal dibanding khot-khot yang lain. Walida langkara manggon mau fahuwa mangkono ta khot iku yahtalu manggon apa khot makana sodaro panggonane sumber baina khututil alam antarane pira-pira khot dunia. Fayak tamidu mongko cekelan sapa al khotu al arabi khotul amarat Arab jamalian ing keindahan ala qawaida khossotin ing atase pira-pira qaida khossotin kang khusus tantoliku kang muncul min apa qawaid minat tanasubi saking kesesuaian atau harmoni bainal khotti antarane tulisan wa nuqtati lan titik wa dairati lan lingkaran. Wa tustakhdamu lan den gunakno fi adai ing dalem eksekusine khot fannian kang fannian kelawan rasa seni fannian ing seni apa al anasiru pira-pira unsur nafsu ya awak dhewe anasir alati kang tak tamidu kang cekelan apa anasir tak tamidu kang cekelan ha ing anasir apa al funun tashkiliyah seni desain al ukhra kang liya kal khoti kaya dene khot wal apa iki wal kitlati apa kita batini ya si jokono HP ku niku bentar laisa kang ora ana apa khot iku bi makna al mutaharrik kelawan maknane kitlah al mutaharrik kang obah madian kelawan madian kelawan nyoto fahal hale bloko sebentar. Walkit latilan detail. Jadi khot dan tulisan-tulisan kecil. Bal wa bi maknaha al jamali aidon. Balik tapi ini wa bi makna kelawan maknane kitla al jamali kang bangsa indah aidon khale maneh. Alladzi kang yan taju kang menghasilkan apa al khotu harokatan zatiyatan ing pergerakan zatiyatan pergerakan sesungguhnya ya tajau kang dadekno apa al khotu khot yatahada fi rawaikil fi rawakil jamali ya ta'ata kang duduno pokot firau akil jamali ing dalem firau akil jamaliyin ing dalem tingkatan keindahan mustaqilin kang terbentuk an madomia minatin saking kumpulan-kumpulan wa murtabatin lan rangkaian-rangkaian ma'aha kang sartane madomia fi anin wahidin ing dalem satu kesempatan. Jadi
Khot itu menjadi indah itu karena apa? Karena dari kaidah-kaidah yang terjadi. Kemudian dari kaidah-kaidah tersebut, ya, pembuatan kaidah-kaidah khot itu tidak serta-merta bim salah bim, mereka juga mempertimbangkan kondisi keindahan. Di setiap unsur al-kitla, jadi unsur yang terkecil pun itu diperhatikan. Unsur yang kecil pun diperhatikan dalam keindahannya. Makanya setiap huruf Arab, setiap huruf khot itu, ya, mempunyai keindahannya, sudah yastamilu alaihi. Jadi di dalamnya itu sudah melingkupi semua unsur-unsur keindahan khot yang digunakan, ya, oleh perupa-perupa. Jadi dalam fannut taskili, dalam seni rupa. Jadi di unsur yang terkecil pun itu sudah kaidah yang digunakan itu memuat keindahan-keindahan yang digunakan oleh para dalam seni rupa. Makanya saya katakan tadi bahwa khot mayyizatu khot al-Arab itu adalah di unsur terkecilnya itu sudah memenuhi konsep-konsep keindahan secara maksimal. Lakot tafakharo lan teman-teman, lakot tafakharo yakti teman-teman bangga sapa Arab bijamalil khotil arabi kelawan keindahane khot Arab. Wa ta'addudi anwa'ihi lan akeh maceme khot Arab. Fa asara anil khalifatil ma'mun. Fa asara mongko mempengaruhi atau terkesan anil khalifatil ma'mun saking khalifah ma'mun apa qauluhu dawuh khalifatul ma'mun. Lau fakhartana al mulukul a'ajim. Nah, ini kita harus hati-hati menyikapinya. Lau fakhartana seandainya lamuno bangga fakharotna lau bangga na ing kita sapa al mulukul a'ajim pira-pira raja-raja ajam non Arab bi amsalia kelawan sepadane kelawan sepadane muluk la fakharnaha yakti bakal bangga sapa kita ha ing muluk bima kelawan barang lana kedue kita min anwa'il khotti saking macam-macam khot. Yukra'u fi kulli makanin, yukra'u den waca fi kulli makanin dalam saben-saben panggonan. Wa yutarjim lan den terjemahno likulli lisanin maring saben-saben lisan. Wa yujadu lan tinemu fi kulli zamanin ing dalam saben-saben zaman. Jadi Khalifah Al-Ma'mun sempat berkata, kalau seluruh raja-raja di dunia ini berbangga dengan apa yang mereka miliki, maka kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa kita mempunyai sebuah kebanggaan, yaitu khot Arab dengan macam-macamnya yang selalu dibaca setiap waktu dan juga dibaca di setiap tempat, diterjemahkan oleh setiap bahasa, gitu kan. Wa yujadu fi kulli zaman, dan terdapat pada setiap era, yaitu rupanya tulisan Al-Qur'an, gitu kan, rupanya tulisan Al-Qur'an. Ya. Jadi orang Arab cukup berbangga dengan orang-orang ajam. Yo, wis oke lah. Kita termasuk orang ajam masalahnya, gitu kan. Nah. Wah, katalan kau mengkono mau fakot balago. Teman-teman wis nyampe opal khotul Arabi khot Arabi minar rawati saking keapian wal jamali lan keindahan. Bima kelawan barang tawafaro kang nyebar. Lau kedue ma min mumayyizatin aslilatin saking pira-pira keistimewaan aslilatin kang asli mutafaridatin kang deweni mubal mablaghon ing nilai-nilai ja'ala kang dadekno apa mablagh ghairon natikin ing wong-wong kang ora ngomong bil arabia kelawan Arab iku yukimuna jumenengno sapa ghairon natikina bil arabia lahu
kedue ghairun natikin al ma'aridu al ma'aridu ing pira-pira pameran wal matahhifalan pira-pira museum takdiron kron mulyakno wa itirafan lan ngenalno bijamalihi kelawan keindahane khot wa ru'atihi lan keapeane khot wa illam yafhamu lan senajan to durung paham sapa ghairun natikin ma ing barang fi hadzil khututi ing dalam iki khot walau khilan lauha min ma'anin samiyatin saking pira-pira makna samiyatin kang menyeluruh. Jadi saya agak terus ini tapi oke lah, itu kenyataan memang. Jadi khot Arab ini sedemikian hebatnya sampai orang-orang ajam ghairun natikin al-arabiyah yang tidak berbicara bahasa Arab seperti kita, ya kan? Itu sampai rela membuat pameran khot, sampai rela membuat museum-museum, ya kan? Di Indonesia ada museum Bait Al-Qur'an. Ya di kono koleksi tulisan-tulisan Arab wake, ya kan? Tulisan-tulisan Arab. Ya. Mereka itu membuat museum-museum untuk apa? Ya untuk mengenalkan pada orang-orang sekitarnya tentang khot itu seperti apa, ya kan? Dan mengenalkan keindahan khot itu bagaimana, gitu. Meskipun mereka tidak paham tentang bahasa Arab, ya kan? Nah ini hebatnya khot Arab. Tapi saudara-saudara, agar tidak terlalu tinggi, ya, mereka membanggakan kearapannya. Bukan berarti anti Arab, ini kan? Bukan berarti anti Arab saya. Ya apa kata anti Arab, wong nabi kuna wong Arab, ya kan? Enggak mungkin. Cuma hanya kita perlu mendudukan permasalahan ini secara tepat. Kita orang-orang ajam melayani khot itu apa karena Arab? Bukan. Kita melayani khot itu dengan semangat keagamaan, ya ra? Karena al-khot itu sudah bukan menjadi milik orang Arab saja, gitu loh. Bahwa al-khot itu sudah menjadi miliknya orang Islam. Seperti halnya Nabi Muhammad itu orang Arab, ya kan? Bahasa Arab itu ya memang bahasanya orang Arab, gitu loh. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, ya. Tetapi Al-Quran itu tidak hanya untuk orang Arab. Oke? Jadi Al-Quran itu miliknya siapa? Miliknya orang Islam. Siapa orang Islam itu? Siapapun yang mengakui bahwa la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Tidak harus orang Arab. Nah, masuk? Nah kita juga begitu. Orang-orang Turki, ya, membuat jenis-jenis khot yang sedemikian banyaknya. Begitu juga orang Iran, itu tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk likhidmatil Islam. Likhidmatil Islam. Dengan khot akhirnya terbangunlah hadaratul Islam, ya, atau kebudayaan Islam. Jadi kita melayani seperti ini bukan karena urusan Arab dan tidak Arab, melainkan urusannya adalah urusan keislaman. Kita adalah orang Islam, Al-Quran adalah kitabnya orang Islam, dan kita juga berhak dong, ya kan? Kita juga mempunyai kesempatan yang sama dong untuk melayani agama, gitu kan? Nah, itu saya kira. Makanya munculnya al-khotul Islami. Meskipun orang-orang Arab, itu bentuknya kan Arab. Oke lah. Gitu. Oke, silakan. Bagaimanapun juga tidak ada keistimewaan orang Arab dengan yang lain kecuali takwanya kepada Allah, gitu kan? Bahkan Rasulullah pun juga diutus tidak hanya untuk orang Arab, melainkan untuk semua orang di dunia. Ya, semua orang di dunia. Yaqulu Zaki Muhammad Hasan fi kitabihi. Yaqulu dawu sapa Zaki Muhammad Hasan fi kitabihi, yang dalam kitabnya Zaki Muhammad Hasan fil fununil islamiyah, yang dalam seni Islam. Nah, innal hurufal arabiyyah, saat temennya huruf-huruf Arab iku muronnatun. Muronnatun itu genit, terus apa ya, ranum apa ya, bisa membayangkan enggak? Kayak apel sing ranum menggoda untuk dimakan itu loh,
Ya, apalagi waktu puasa begini kan wasi kalau membayangkan tuh menjadi kayak kenyataan. Iya. Ya. Lihat anjing berkumpul dikira fried chicken. Ya. Nah, melihat kecoa seperti kurma. Ya. Nah, ranum muronatun. Ya, muronatun itu genit, ranum, apa istilahnya ya? Tahmilu kang gowo fitoyatiha. Ya, kula sofati zukrufia fi kulli fitoyatiha. Yang dalam setiap langkai yang dalam setiap langkai huruful arabiyah. Kula sofati ing dindine kejernian. Ya. Az-zukhrufiyati kang basa zukhrufiyah, asyakliyah kang basa ya bentuk zukhrufiyah. Al-amru utawi perintah alati kang al-amru utawi perkara alati sa'ada kang nulungi apa al-amru al-khottatina ing pira-pira khottot al-muslimina kang basa muslim ala irtiqai ing atase ngunggahno bil khotil arabi kelawan khot Arab. Minal khotil kufi saking khot kufi fi surati ing dalam bentuke khot kufi al jamita kang mati al jafia kang atos ilal khututil layyina maring khot kang lentur al murannah ya al murannah kang genit. Al murannah kang genit. Jadi khot Arab itu selalu menggoda untuk diotak-atik. Ya. Dikasih ini menjadi cukup menggoda. Itulah yang menyebabkan kenapa para khotot muslim itu bisa menaikkan atau tingkatan khot Arab ini menjadi tingkatan yang cukup tinggi. Bayangkan khot kufi yang jamid, yang keras, ya. Khot kufi yang jamid, yang keras, sudutnya menyakitkan, gitu kan. Sudut-sudutnya itu sakit loh, itu jamid terus apa tadi? Jaf ya, bukan jaf ya jaf ya. Jaf itu kering, jamida mati, jaf kering juga keras, gak enak lah, kotak-kotak itu bahkan bisa berubah menjadi khot yang lembut, yang bagus, ditambah dengan zukhrufa sehingga muncul jenis-jenis khot kufi yang macam-macam. Ada muarrok, musyajjar, ya, muzahar, muzakhraf, ya, sampai ono 70 jenis, sampai ada 70 jenis khot kufi. Itu era sebelum munculnya khot layin. Ya. Itu aja sudah beautiful, selalu menggoda. Nah. Wa ala hadzal ngatasi iki faqat arafa teman-teman wis weruh sapa al-arab wong Arab al-miqyas ing aturan awin nisbatil fadilah utawa ukuran standar litaksini kitabatil huruf maring ngapii tulisan huruf wakanat lan ono apa nasbul fadilah atau standar ukuran iku mau iku wasilatan media litahriril alaqati maring bebasno hubungan al-udwiyati kang bermusuhan baina ajza'i syakli antarane pira-pira bagiane bentuk. Fa'ana mongko nulungi sapa al-arab wal muslimuna wal wong muslim inayatan kelawan pitulungan kabiratan kang gedhe binis bil hisabiyah kelawan ukuran-ukuran kelawan ukuran-ukuran matematis. Ya. Alati kang tuhakiku kang nyatakno, kang munculno apa nisabul hisabiyah at-tanasuba ing keharmonisan fil a'malil fanniyah ing dalem pira-pira penggawean seni wa bi khossatin lan khususe fi huruf ufuqiyah dengan huruf amudiyah ya sehingga muncul ukuran standar karena dengan panjang yang sama jika satu garis itu diletakkan mendatar dengan garis itu diletakkan lurus begini, maka yang lurus kelihatan lebih panjang daripada yang mendatar. Ini ilusi optik, ya, ilusi optik. Padahal panjangnya sama, 20 cm ditaruh mendatar begini. Kemudian 20 cm ditaruh naik menurun. Ya.
maka yang naik ini menjadi kelihatan lebih panjang. Ini yang menjadi dasar ukuran-ukuran di dalam khot kufi waktu itu. Gitu loh. Khot kufi. Kenapa khot kufi yang bawah lebih besar daripada yang amudia, ya, daripada yang naik? Karena urusannya itu agar terjadi desain ideal. Bayangkan itu waktu khot kufi, belum munculnya khot lain. Nah, ini yang saya katakan bahwa dari khot tersebut tanafasa al khototun, mereka menjadi hidup, uteknya jadi urip, otaknya menjadi berpikir, gitu kan. Otaknya menjadi berpikir, otaknya menjadi hidup, gitu loh. Mereka berpikir bagaimana ini bagus, bagaimana ini menjadi dinikmati oleh orang banyak, gitu kan. Mereka membuat riset di banyak disiplin ilmu sampai muncul tulisan khot yang saat ini dengan keindahan yang maksimal, gitu kan, dengan keindahan yang maksimal. Nah, itu karena dari ya inayatul muslimin, ya, orang-orang usaha-usaha dilakukan oleh orang muslim bifadlil ma'ayiril maudu'a, kelawan fadilai piro-piro ukuran al maudu'a kang ono, ya, yang terjadi lihan dasatil huruf paring ukur-ukurane huruf wanas bil fadilalan ukuran standar alati kang tuhakiko kang mewujudkan, ya, tawazifiha ing itu hakiku tawazifaha. Tawazifa ing maksimal. Tawazif itu maksimal. Ing kemaksimalane standar nasbul fadilah. Wadikolan detail fi kiasi kulli hurfin kulli harfin ing dalam kiasi ukurane saben-saben huruf. Wa tahdidin lan batesan wa tahdid syarhi ittijahati sairil kitabati. Masya Allah, ini mudah-mudah filenya panjang sekali. Wa tahdidi syarhi ittijahati sairil kitabah lan batesan keterangane madepe mlakune tulisan ma'asairil kolami sartane mlakune pulpen fi halatil ingkibab ing dalam tingkai lempitan wal istilqa lan ketemu wal insitah lan mendatar wat takwis lan melingkar wal intisab lan delojor wal isba lan isba wal irsal lan irsal uktusiba menyingkap apa al khotul arabi khot Arab as-sammata ing nilai-nilai al jamaliyata kang bangsa keindahan wazdatalan tambah apane husnan apike wa itkon lan tetepe wa balagholan nyampe apa khot a'la darajatil ibda'i ing dalem ing luwe dhuwur-dhuwure derajat kecantikan alfanni kang bangsa seni wasara lan dadi apa khot fannan ing seni
lahu kedue fanan lahu kedue ibda ma barang ma ing barang yukori bukang nyedei min samani na usluban saking 80 apane usluban uslupe wa tariqatan lan tariqoe. Nah, jadi dari semua itu, dari semua unsur-unsur keindahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam, termasuk bagaimana mereka membuat aturan-aturan ketika ketemu satu dengan yang lain harus bagaimana, perubahannya seperti apa, baik halul ingkiba ketika melipat kayak mim sretek kemudian kesini proses lipatannya tidak langsung datar gitu enggak, tapi ada sedikit gerakan ngedrift di pen itu sehingga meme-nya kelihatan ungkul tapi juga tidak datar gitu kan. Meme-nya kelihatan ungkul tapi juga tidak bulat. Jadi tetap garisnya tetap kelihatan tapi tetap masih enak dilihat. Nah, itu hal itulah yang menjadikan khot itu naik ila darajatil ibda'ul fani ya, sampai muncul lebih dari 80 uslub dan toriko. Dalam uslub dan toriko. Hakada falil kitabatil arabiyah lan mongko iku kedue tulisan Arab wa hurufi lan hurufe Arab apa mayizatu jamaliyatin, keistimewaan keindahan tata jalla kang muncul apa jamaliyah fi abqariyatil khottati ing dalem penemuane pira-pira khotot al muslimi kang muslim wal yadul muranna lan tangan kreatif wal qudra lan kemampuan wal qabiliyah lan penerimaan alal ibtikari wal ibda ing atase bukan set ini ing atase penemuan wal ibda lan keindahan. Oke. Ini tadi tentang mumayyizatil jamaliyah fi khotil arabi. Sekian banyak paragraf, intinya sama saja. Aham mumayyizatil hurufil hijaiyah al arabiyah. Nah, ini kita teruskan besok. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu memang dibuka nih setnya. Ya, ada pertanyaan? Silakan. Dari akun IG Talisa FKNN, saya ingin bertanya mengapa khot kufi dalam metode Hamidi ada di urutan tengah untuk dipelajari, sedangkan metode lain ada yang mengatakan khot kufi khot tertua dan paling mudah. Ya. Dalam manhaj Hamidi kenapa khot kufi bisa dikatakan bonus gitu ya? Di tengah, artinya Anda boleh belajar, boleh tidak. Memang target di Thariqah Hamidi, tapi sebenarnya hal itu lebih jelasnya ditanyakan kepada yang punya manhaj sebenarnya, ya, yaitu Syekh Bilid Hamidi sendiri. Ya, kenapa seperti itu? Nah, saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Saya akan bertanya dulu kepada Syekh Bilid yang mempunyai otoritas untuk ini, gitu kan? Otoritas untuk ini. Kenapa kufi diletakkan di tengah? Bahkan maghribi bisa-bisa juga ada di akhir, gitu kan? Di akhir, atau maghribi bisa bersifat sunnah. Anda boleh belajar, boleh tidak, gitu kan? Nah, itu nanti saya akan bertanya dulu kepada yang mempunyai manhaj, ya. Jadi karena saya hanya mengikut, saya belum sampai itu, saya tidak bisa berkomentar lebih jauh. Nah, itu. Oke, ada lagi? Dah, pertanyaan di Facebook enggak ada? Ada, baik. Terima kasih. Oke. Wes, nah, yang lain?